Shalom teman-teman, saya Ferry dari kelas 9A ingin menjelaskan materi olahraga yaitu tentang olahraga atletik. Bagian pertama atau dalam materi disebut lompat tinggi. Nah, teman-teman, apa itu lompat tinggi? Lompat tinggi merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang menguji keterampilan melompat dengan melewati mistar lompat yang dipasang pada ketinggian tertentu. Seorang pelompat tinggi melakukan lompatan melewati mistar tanpa menggunakan bantuan alat. Keberhasilan lompatan ditentukan gerakan awalan, tolakan, sikap badan di udara, dan sikap mendarat. Terdapat beberapa jenis atau teknik lompat tinggi, antara lain gaya gunting, scissors, gaya guling sisi, western roll, gaya guling perut, straddle, dan gaya punggung, Fosbury flop. Melakukan gerak lompat tinggi secara baik dan rutin dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Gerakan lompat tinggi sangat memengaruhi otot dan tulang di bagian paha, bahu, dan lengan. Gerakan lompat tinggi juga dapat mengurangi penumpukan lemak pada tubuh sehingga proporsi tubuhmu menjadi lebih baik. Selain berpengaruh pada tubuh, lompat tinggi juga sangat baik untuk perkembangan mental karena dapat meningkatkan adrenalin dan mengatasi beban stres. 1. Keterampilan gerak spesifik lompat tinggi. Lompat tinggi merupakan gerak melompat secara vertikal dengan mengangkat kaki setinggi mungkin agar melewati mistar lompat. Gerak spesifik dalam lompat tinggi antara lain gerak awalan, gerak tolakan atau tumpuan dalam kurung take off, sikap badan di udara atau di atas mistar, dan gerak mendarat dalam kurung landing. Sikap badan di udara atau di atas mistar disesuaikan dengan gaya atau teknik lompatan yang digunakan. Beberapa gaya atau teknik lompatan tersebut adalah gaya gunting dalam kurung scissors, gaya guling sisi, western roll, dan gaya guling perut, straddle, dan gaya punggung, Fosbury flop. A. Sikap awalan, approach run. Sikap awalan merupakan unsur pertama dalam lompat tinggi. Gerak awalan dalam lompat tinggi tidak sama dengan lompat jauh. Sikap awal lompat tinggi dilakukan dengan berlari untuk mendapatkan daya gerak dalam kurung momentum saat melakukan tolakan sehingga pelompat dapat terontal ke atas. Biasanya pelompat berlari dengan jarak antara 12 sampai 14 langkah, dilakukan dari depan, samping kanan, atau samping kiri mistar lompat. Pelompat berlari dengan kecepatan sedang di awal lalu meningkat saat mendekati mistar lompat. Dengan demikian, tubuh akan bergerak untuk melompat melewati mistar lompatan. B. Gerak tolakan dalam kurung take off. Menolak atau menumpuh merupakan langkah selanjutnya setelah pelompat melakukan gerak awalan. Tolakan adalah perpindahan gerakan dari gerakan horizontal ke arah vertikal yang dilakukan secara cepat saat melakukan tolakan atau tumpuan. Pelompat harus berusaha lari sekuat-kuatnya pada 3 langkah terakhir. Hal ini bertujuan agar pelompat secara optimal dapat mengangkat seluruh tubuhnya setinggi-tingginya ke udara untuk melewati mistar lompat. Keberhasilan dalam melakukan tolakan adalah pada gerak awalan lari. Gerakan awalan merupakan rangkaian untuk menghimpun kekuatan tolakan sehingga keduanya harus dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Teman-teman, ini adalah cara bagaimana atau tutorial bagaimana cara melakukan 1. Gerak tolakan gaya gunting, 2. Gerak tolakan gaya guling sisi, 3. Gerak tolakan gaya guling perut, 4. Gerak tolakan gaya flop. C. Sikap badan di udara atau di atas mistar. Sikap badan di atas mistar dihasilkan dari momen lepasnya tolakan kaki sehingga tubuh terangkat melayang ke udara melewati mistar lompat.
Gerak ini berkaitan dengan sudut awalan pada waktu melakukan tolakan. Sikap badan di atas mistar sangat bergantung pada gaya yang digunakan pelompat. Gaya lompatan yang dapat digunakan seorang pelompat meliputi gaya gunting, gaya guling sisi, gaya guling perut, dan gaya flop. Dan ini berikut cara gerak sikap badan di udara atau di atas mistar berdasarkan teknik pelompat tinggi yang digunakan. D. Gerak mendarat. Gerak mendarat dalam lompat tinggi merupakan langkah akhir dalam rangkaian gerak melompat. Pada tahapan ini, pelompat memerlukan ketepatan dan kecermatan dalam menjatuhkan badan. Ketepatan dalam mendarat dapat menghindari terjadinya kecelakaan atau cedera. Oleh sebab itu, seorang pelompat perlu memperhatikan cara melakukan pendaratan setelah berhasil melewati mistar. Berikut ini cara gerak mendarat berdasarkan teknik lompat tinggi yang digunakan.